Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Hasan Zahid sebagai pengusul proposal ini. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam semester 5 Fakultas Agama Islam Tebuireng Jombang. Nah, di sini saya akan mengusul proposal manajemen kurikulum yang berjudul Efektivitas Kurikulum 2013 di MTS Madrasatul Quran di masa pandemi yang berada di lingkungan pesantren. Sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan mengemukakan yang menaungi saya atau yang membimbing saya, yaitu sebagai DPL Muhammad Ali Fatih dan juga sebagai wakakurikulumnya Pak Fakih Haryono. Nah, di sini ada dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Nah, di sini jadi bisa disimpulkan juga bahwasanya kita tuh sebagai orang berpendidikan tuh jangan dipakai untuk diri kita sendiri. Nah, itu ada peribahasa dari orang Yunani bahwasanya nolubi solum natusumus, bahwasanya kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus ada pengabdian sekaligus kepada masyarakat di samping kita mempunyai pendidikan itu. Nah, lanjut, ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan secara bersama, sehingga peran mahasiswa untuk pembangunan bangsa sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Nah, jadi kita tuh kembali lagi ke awal, bahwasanya kita itu pemuda. Jadi penerus bangsa, penerus agama gitu. Terus lanjut, saya di sini PLP saya di Madrasatul Quran, tepatnya di MTS-nya. Nah, untuk struktur madrasah MTS Madrasatul Quran, untuk kepala sekolahnya yaitu Pak Muhammad Jumali Ruslan. Untuk wakil kurikulumnya yang akan mentoring saya yaitu Pak Fakih Haryono. Terus juga untuk waka kesiswaan Pak Ahmad Hashim. Untuk kepala laboratorium Pak Syaifuddin. Nah, lanjut ke pengertian manajemen kurikulum. Nah, pengertian manajemen kurikulum ini sebenarnya udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19 yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini mungkin untuk tujuan di MQ juga ada, itu untuk tujuan mungkin visi dan misinya. Nah, itu disesuaikan dengan nanti program kerjanya wakakurikulum. Nah, itu pasti harus disesuaikan dengan visi misi MTS Madrasatul Quran atau MTS MQ. Lanjut, ruang lingkup manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pokok kegiatan utama dari fungsi manajemen kurikulum adalah, nah sebelumnya bahwasanya 4 faktor ini sangatlah penting untuk keberhasilan suatu kurikulum di suatu pendidikan atau suatu instansi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik dari segi isi, pengorganisasian, maupun peluang untuk menciptakan pembelajaran yang baik akan mudah diwujudkan oleh pelaksanaan kurikulum dalam hal ini yaitu guru. Nah, jadi sebelum kita kalau di sebuah yayasan sebelum mulai KBM atau sebelum mulai semester baru biasanya ada perencanaan kurikulum, apa target kita untuk mencapai apa target kita, terus apa tujuan kita, itu biasanya di perencanaan kurikulum dan biasanya juga itu di awal semester. Terus lanjut ke pengorganisasian kurikulum. Sekali lagi bahwasanya yang 4 ini itu sangat penting bagi suatu yayasan atau suatu instansi
menerapkan empat pokok ini. Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan upaya untuk mengelola dan mensinkronkan semua program kurikulum sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan optimal. Nah, jadi ini bisa disebut sebagai harian. Ini dipakai sebagai harian. Sedangkan organisasi kurikulum merupakan struktur program yang berupa kerangka umum program-program pengerjaan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi ini mungkin bisa disebut juga sebagai bahan belajar para murid, terus juga sebagai bahan ajaran guru-guru juga gitu. Lanjut ke yang nomor 3 yaitu evaluasi kurikulum. Yang ketiga itu pelaksanaan kurikulum berupa kegiatan pengelolaan pembelajaran dan guru mempunyai hak penuh untuk mengaplikasikan rencana-rencana yang telah dibuat pada saat perencanaan kurikulum. Nah, jadi di sini untuk pelaksanaan kurikulum itu diserahkan sepenuhnya kepada guru, tapi tetap dipantau oleh waka kurikulum langsung. Hal yang paling penting di dalam pelaksanaan kurikulum adalah proses, yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi bisa dibilang lulusan ini tergantung ya pelaksanaan kurikulumnya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi itu semua lulusannya ya bergantung kepada poin yang nomor 3 ini. Terus yang poin keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka membentuk efektivitas kurikulum atau keefektivitasan kurikulum. Jadi di sini evaluasi mungkin biasanya di akhir apakah ada yang kurang di kurikulum yang semester sebelumnya atau ya, jadi ini di sini intinya merubah atau ya intinya mengevaluasi gitu. Terus evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Jadi benar, ini sangat penting seperti yang saya tadi jelaskan di awal bahwa keempat-empatnya ini benar-benar penting. Lanjut ke stakeholder madrasah. Nah, ini stakeholder atau untuk stakeholdernya yaitu pemangku kepentingan stakeholder internal, diantaranya pemimpin yayasan, pemimpin pondok pesantren, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, karyawan, murid, serta masyarakat sekitar. Jadi ini yang berperan di dalam mungkin. Terus pemangku kepentingan eksternal diantaranya adalah Kementerian Agama, instansi, bank, lantabur. Lanjut ke slide berikutnya, permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Nah, berdasarkan hasil survei saya atau observasi saya dan wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah dan waka kurikulum, dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di MTS Madrasatul Quran atau disingkat MQ di awal pandemi. Salah satunya adalah beberapa guru yang terhambat dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengajar karena pemerintah Indonesia yang menerapkan protokol kesehatan ketat atau bisa disebut bekerja di rumah, yang menjadikan para guru kesulitan dalam menyampaikan mata pelajaran melalui media daring karena tidak semua guru dan tidak semua murid paham dengan penggunaan media sosial. Begitu juga tidak konsistennya kedisiplinan kehadiran para siswa. Nah, itu juga termasuk permasalahan di MQ ini. Juga penyusunan kalender pendidikan. Nah, kan biasanya kalender pendidikan itu di awal. Nah, sedangkan kemarin di tengah-tengah, bisa disebut juga di tengah-tengah semester itu ada pandemi. Ya, otomatis semua
kalender akademik atau kalender pendidikannya ya lumayan harus diolah lagi dengan begitu baik. Nah, mengakibatkan target pembelajaran dan target kurikulum yang harus diselesaikan siswa dan guru kurang berjalan dengan baik. Nah, itu tadi efeknya ya, efek dari COVID-19 ini ya kurang berjalan dengan baik kurikulum di MTS Madrasatul Quran. Namun setelah siswa kembali ke pesantren, sekolah juga kesulitan dalam mengatur. Nah, kemarin tuh ada opsi untuk mengajukan bahwasanya siswa-siswa itu harus ke pesantren, cuma ada banyak aturan yang harus dipatuhi oleh Yayasan Madrasatul Quran juga, itu lumayan kesulitan karena harus mengikuti protokol kesehatan ketat, salah satunya dengan menerapkan shift masuk kelas. Nah, ini mungkin bisa dimungkinkan juga untuk awal semester ini, mungkin untuk kelas 1 atau kelas 3 itu bakalan di offline-in. Lanjut ke program kerja saya. Nah, program kerja saya yang pertama yaitu membuat video profil lembaga MTS Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Untuk yang kedua, observasi lapangan terkait manajemen kurikulum madrasah. Nah, yang saya akan observasi di atas yaitu tentang perencanaan kurikulum, terus pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Terus program selanjutnya yaitu membuat data perencanaan kurikulum. Nah, setelah saya mengobservasi lapangan terkait manajemen kurikulum, saya akan membuat data atau saya akan mengemukakan apa yang saya dapatkan tentang data perencanaan kurikulum di sini atau tentang perencanaan kurikulum yang ada di sekolah ini. Nanti saya akan buat laporannya atau buat datanya sendiri atas hasil yang saya dapatkan di Madrasatul Quran ini, di MTS Madrasatul Quran. Terus membuat laporan tentang pengorganisasian kurikulum. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan dengan poin-poin B. Yang poin B kita observasinya, yang poin selanjutnya itu adalah laporan-laporan yang saya akan dapatkan di MTS Madrasatul Quran. Begitu juga yang selanjutnya membuat laporan tentang pelaksanaan kurikulum, membuat laporan tentang evaluasi kurikulum. Itu mungkin hampir berkaitan satu sama lain. Lanjut ke tujuan program saya. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi Universitas Hasyim Asy'ari dengan berbagai instansi khususnya lembaga pendidikan MTS Madrasatul Quran. Nah, jadi kita biar bisa kerjasama dengan baik untuk selanjutnya mungkin. Terus untuk mengetahui profil serta latar belakang lembaga pendidikan, mungkin saya kemarin udah baca-baca dikit di websitenya langsung, itu lumayan MTS Madrasatul Quran ini. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen kurikulum dan tugas dari wakakurikulum di kondisi pandemi. Nah, mungkin untuk tugas wakakurikulum itu sangatlah banyak. Yang saya baca tuh nyampe 24, mungkin saya juga akan berbincang-bincang dengan wakakurikulum di MTS MQ itu tentang apa sih, soalnya semua instansi itu beda-beda untuk tanggung jawabnya. Nah, saya akan menanyakan di sana juga tentang tugas waka kurikulum di MTS Madrasatul Quran. Terus yang keempat, mengetahui berbagai perkembangan kurikulum sistem pembelajaran yang dilakukan oleh waka kurikulum di kondisi pandemi. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan juga sama yang saya tadi jelaskan di atas, yang 4 itu. Ini semuanya pasti bersangkutan. Ini tentang pembelajarannya itu mungkin di bagian A-nya yang tadi atau di bagian B-nya. Nah, begitu. Terus untuk yang nomor 6, agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Nah, mungkin ini juga pembelajaran juga buat saya. Biasanya kita kan sering mengumpulkan materi, sering baca-baca, tapi kita tidak tahu di lapangan itu seperti apa. Mungkin itu biar kita nanti biasa di lapangan. Nah, ini untuk pembelajarannya atau tujuan program saya, Bro. Terus yang nomor 7 adalah setelah menyelesaikan pendidikan di program studi
S1 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat memiliki persiapan dalam menghadapi situasi persaingan lingkungan kerja. Nah, mungkin ini juga nanti dari observasi itu juga saya bakalan mendapatkan, wah ini ternyata persaingan kerja di sini tuh kayak gini, persaingan kerja di suatu yayasan tuh seperti ini. Nah, mungkin begitu. Terus lanjut ke target program saya yang yaitu target kualitatif. Yang poin A-nya menambahkan wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi Covid. Nah, ini banyak sekali yayasan yang tidak sadar akan bahayanya mengenai pandemi Covid-19. Terus yang ke nomor B, terbentuknya pola hidup sehat madrasah pada saat pandemi Covid. Terus yang bagian C-nya, diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing. Nah, mungkin ada beberapa yayasan yang tidak mematuhi aturan ini. Mungkin insya Allah sesudah saya membuat laporan ini, insya Allah lah saya bisa sharing-sharing biar bisa mematuhi peraturan pemerintah, yaitu social distancing. Terus yang bagian D-nya, menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun sedang melakukan social distancing, tapi tetap di sini saya akan berdialog sama masyarakat di sekitar tentang MTS Madrasatul Quran. Gitu. Lanjut pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk pola koordinasi dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung sedang adanya pandemi Covid ini, koordinasi yang dilakukan melalui media WhatsApp dikarenakan untuk mematuhi aturan pemerintah yang menganjurkan setiap masyarakat untuk melakukan social distancing. Mungkin saya nanti untuk untuk PLP ini saya akan melalui via WhatsApp atau via Zoom. Mungkin daring lah bisa disebutkan. Terus untuk pengarah saya yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Al-Fatih MPD sebagai DPL, terus kepala madrasahnya yang terhormat juga Pak Muhammad Jumali Ruslan. Terus untuk pelaksana saya sendiri yaitu Ihsan Hasan Zahid. Nah, gitu. Lanjut ke pihak yang diajak ikut serta. Dikarenakan pada tahun 2021 ini seluruh dunia sedang terjadi musibah yakni pandemi Covid-19. Maka pihak yang diajak ikut serta dalam PLP integratif DR melakukan koordinasi hanya sebatas via WhatsApp maupun via online untuk mematuhi aturan pemerintah mengenai social distancing. Nah, mungkin saya juga sebelum berlanjut saya akan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, juga teman-teman yang ikut serta dalam materi ini. Mungkin lanjut ke jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan mungkin tadi udah saya sebutkan atau program kerja, yaitu membuat video profil dilaksanakan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di lingkup sekolah. Terus observasi problematika manajemen manajemen kurikulum, terus observasi identifikasi manajemen kurikulum. Terus yang keempat, membuat data perencanaan kurikulum, membuat laporan tentang pengorganisasian kurikulum. Terus yang kelima, membuat laporan tentang pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, membuat laporan tentang evaluasi kurikulum. Dan yang ketujuh, membuat data perencanaan kurikulum yang akan dilaksanakan dari Rabu tanggal 10 sampai Kamis tanggal 19 Februari. Mungkin ini untuk jamnya hampir sama semua, dari jam 9 sampai jam 10.30. Untuk peserta di sini ada lingkup sekolah, terus wakakurikulum, saya sendiri, terus pembimbing juga mungkin. Nah, mungkin sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti laporan atau proposal saya
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga bagi teman-teman yang mendukung dan membantu saya untuk mengerjakan tugas PLP ini, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.